Psikologi, sita pidana atau sita palit terhadap satu objek yang sama. Nah, ini kita sering lihat terutama lately di kasus EKTP ya, sita pidana, asetnya disita untuk keperluan pidana, satunya juga disita untuk keperluan pengadilan, kreditor, bukan pengadilan. Nah, itu juga EKTP sama yang paling baru itu first travel kalau saya nggak salah. Travel itu dia bilang asetnya kan dikumpulin dulu kan. Nah itu tujuannya itu sebenarnya jangan keliru. Memang sita pidana itu lebih tinggi dalam artian dia harus disita dulu sampai perkara itu selesai, diputusi hukuman bersalah atau tidak. Nah nanti biaya-biaya perkara apa segala macam, kalau dia memang berhutang pada negara itu dikembalikannya dari aset tersebut. Tapi kalau nanti memang diputuskan tidak bersalah atau bersalah tapi tidak perlu menjual aset, ya nanti asetnya akan dikembalikan untuk kreditor yang berhak atas sita jaminan aset tersebut. Teorinya seperti itu. Prakteknya kalau ada cerita yang menarik boleh di-share ya di komen. Apakah kita wajib membayar pesangon kepada karyawan yang di PHK karena yang bersangkutan berbuat salah atau malas? Tetap wajib kalau pesangon. Logikanya kalau memang dia tidak berkualitas, kenapa harus dipilih atau dipertahankan? Kalau cuma 3 bulan kan pesangon tidak banyak, hanya tinggal 1 bulan kerja. Jadi kalau misalnya ada pegawai yang malas, ya jangan dipertahankan, langsung dikeluarkan. Kasih pesangon memang harus. Kan maka itu perlu, kalau pesangon kan khusus bukan pegawai kontrak ya, pegawai yang tetap ya. Maka itu dari 3 bulan kerja pertama tuh bisa dilihat karakternya gimana. Jangan bilang kalau 3 bulan rajin terus selanjutnya malas gimana. Nah itu biasanya nggak mungkin. Kenapa? Karena pemerintah bikin undang-undang meskipun nggak sempurna juga mikir. Anda kalau bisa 3 bulan bekerja rajin, bisa, kalau faking nggak mungkin kuat 3 bulan. Nggak mungkin, ini psikologis ya, nggak mungkin kuat. Tapi kalau dia bisa kuat 3 bulan faking, berarti dia nggak faking, memang rajin. Kalau sampai bulan keempat, bulan kelima dia tiba-tiba berubah attitude-nya, berarti ada suatu masalah. Mungkin harus ditanyain personal, atau perusahaan udah tidak bisa memberi motivasi, tidak ada training, atau apa. Mungkin kesalahannya bukan di dia. Seperti itu. Psikologi ya. Hukum versus media kuat mana? Ya menurut Anda. Kalau saya sih masih megang media ya. Nah terus kenapa nggak masuk communication? Ya jatuh cintanya sama hukum. Tapi ya ini repot kalau di US, di negara common law memang juri semua tuh ditutup telinganya semua dari media. Di Amerika memang ditutup ya telinganya juri, nggak boleh ya, tinggal di tempat tertentu, di ruangan tertentu, nggak boleh terpengaruh oleh media ataupun teman, rekan, kepentingan lain, clean dari sana. Nah hakim boleh, kenapa? Karena hakim nggak memutuskan, dia hanya meregulate, dia hanya formalitas saja, mengatur sejalannya persidangan, bukti mana yang boleh dipakai, nggak dipakai, segala macam, giliran siapa ngomong, hasil tetap di tangan juri. Karena pidana ya, karena yang menyangkut nyawanya orang ya. Tapi kalau di sini, saya rasa nggak ada aturan seperti itu. Karena tawasnya Jessica Mirna kan ya, nggak terbukti tapi tetap kena karena media menganggap si Jessica itu adalah pembunuhnya ya. Jadi memang kuat media. Dan parahnya media itu bisa ngawur. Kalau hukum kan harus kenceng nih. Kalau nggak kenceng, hakim akan slap you and make you go straight ya. Kalau ada berdalih-dalih yang nggak masuk akal. Tapi di sini nggak ada kontrol sistemnya media. Selama masyarakat percaya ya percaya aja. Mau bilang masyarakat bodoh, bisa iya, bisa tidak. Iya karena kok langsung percaya, kok mudah dipengaruhi. Tidak, karena memang source of information-nya nggak lengkap dan nggak cukup. Sekarang saya berperkara dengan orang lain, masa sih saya buka-buka filenya ke umum? Kan nggak mesti seperti itu. Nah kalau nggak dapat dari situ, dapat dari mana dong? Orang-orang dari media. Karena taunya dari media, yang dipercaya media, ya informasinya hanya apa yang disampaikan oleh media. Jadi saya sebenarnya tuh rindu punya, kalau Indonesia tuh punya apa ya, semacam, terutama di bidang hukum ya, majalah atau koran hukum yang tidak bias, yang didanai seperti startup, jadi nggak perlu pusing cari iklan, bener-bener murni tanpa kepentingan. Ya prakteknya susah, karena kalau gampang pasti saya udah bikin dari dulu ya, pasti udah banyak yang bikin. Sekarang ada sih, cuman nggak laku karena masyarakat sini belum 100% melek hukum. Cuman nggak apa, yang udah jalan teruskan, bagus usaha Anda. Kita butuh media-media yang at least meskipun mau pendapat subjektif tapi paham hukum lah.
Jangan ngasal, jangan ngawur, jangan hanya cari apa ya, clickbait gitu ya. Kalau Anda clickbait untuk edukasi sih nggak apa-apa, tapi Anda kalau mau sway pendapat orang, merubah pendapat orang dan itu menyangkut nyawa atau penghidupan orang itu kan saya rasa itu suatu yang jahat. Komen kalau Anda setuju atau nggak setuju, apakah itu jahat atau enggak. Oke?